Bismillah walhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersama-sama berkumpul, bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an dan mentadabbur Al-Qur'an. Hadis dari Nabi Muhammad SAW sebelum kita menutup pengajian kita. Hadis Rasulullah SAW. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasad kulluhu ala wahyal qalbu. Nabi mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Mudghah itu daging. Idza salahal jasadu kulluhu, jika ia baik maka baik pula seluruh jasad. Wa idza fasadal jasad kulluhu, apabila ia rusak, jelek daging itu, maka rusak pula seluruh jasad. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwa ia adalah hati. Nah, Nabi mengatakan maksud rusak ini apa, Bu? Ada daging, kata Nabi, daging itu hati. Apabila hati tadi itu rusak, maka jasad rusak. Maksudnya bukan hancur, badan kita ini bukan hancur, tapi yang maksud jasad rusak itu begini maksudnya. Ada dua kemaksiatan, ya, maksiat zahir, maksiat batin, ya. Ada dua maksiat zahir dan batin. Maksiat batin itu apa? Maksiat batin itu adalah maksiat yang berasal dari hati. Yang berasal dari hati itu namanya maksiat batin. Nah, maksiat batin ini dia akan menjadikan jasad kita ini melakukan perbuatan. Ada nggak orang kalau mencuri sekonyong-konyong mencuri? Nggak ada kan? Pasti perintahnya dari hati, benar kan? Nggak mungkin nggak ada perintah dari hati. Orang kalau mau ingin menzalimi orang, misalkan memukul orang, sebelum memukul perintahnya dari mana? Dari hati. Orang kalau mau berjudi, nggak mungkin tanpa dilalui oleh hati, perintah hati. Makanya hati inilah, kata Nabi, kalau hatinya baik, jasadnya baik. Kalau hatinya ini rusak, jasadnya rusak. Nah, karena segala perbuatan fisik ini pasti dilalui oleh hati. Inilah namanya maksiat zahir dan maksiat batin. Kalau misalkan hati ini sudah bersih, tidak akan ada maksiat jasad ini, nggak ada. Karena semuanya dilewati oleh hati. Makanya kata Nabi, kalau hati itu baik, maka jasad baik. Nah, ulama mengatakan hati ini ibarat panglima perang. Siapa tentara-tentaranya? Tentara-tentaranya adalah batang tubuh kita ini, ya, tentara-tentaranya. Kalau panglimanya mengatakan curi, kata panglimanya, siapa panglimanya? Hati, dia akan mencurilah jasad. Kalau panglimanya mengatakan pukul, memukullah orang tersebut, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kuncinya itu adalah, kata Nabi, qalbu atau hati. Makanya jangan heran, orang sudah masuk penjara nih, udah masuk penjara sebab narkoba. Di dalam penjara dia bisa membuat kejahatan lagi dengan jual narkoba di penjara. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena
fisiknya memang di penjara, tapi hatinya belum dibersihkan. Karena perintah kan dari hati. Kan perintah itu dari hati semuanya. Nggak ada orang pukul kecuali dia memang nggak sengaja kejatuh gitu kan. Nggak sengaja, tapi kalau yang sengaja semua itu dari hati. Maka kuncinya itu adalah hati. Makanya kata Nabi, kalau hatinya bersih, maka jasadnya ini bersih. Maksudnya tidak melakukan kejahatan. Maka inilah yang penting itu bagaimana hati. Kalau soal hati ini terjaga berdasarkan hadis tadi, makanya tidak akan melakukan maksiat zahir. Maka yang paling berbahaya itu adalah maksiat batin dibandingkan maksiat zahir. Karena panglimanya itu hati. Hati ini panglima. Ibarat tentara, panglima itu ada. Kalau tentara kan ada pasukannya, ada panglimanya. Pasukannya batang tubuh kita, tangan, kaki, mata, itu pasukan. Siapa panglimanya? Hati. Nah, harus kita jinakkan hati tadi, panglima tadi, supaya dia baik. Itulah namanya qalbu, kata Nabi tadi. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Benar itu? Kalau kita misalkan, ya orang nih, kalau misalkan udah hati senang, mau jauh juga jalan aja kayak ringan aja tuh. Ini hati. Tapi kalau hati ini enggak dekat, rasanya berat banget. Makanya hati inilah yang penting. Makanya ulama-ulama tasawuf itu mengajarkan zikir. Karena zikir itu untuk memperlunak hati, supaya hati ini jinak, dia banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, zikir ini, Bu, zikir ini bukan berarti zikir itu artinya apa? Ingat. Sekarang ini sedang berzikir kita. Setiap minggu kita berzikir di sini. Tadi kita berzikir, ya. Zikir itu artinya mengingat Allah. Selama kita membaca Al-Quran tadi, pikiran kita ingat, nggak ada pikiran yang tidak baik. Ingat kepada Allah semuanya. Kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu. Jadi membaca Al-Quran itu termasuk zikir. Jadi jangan dipikirkan namanya zikir itu la illallah, la ilah, itu zikir. Kalau gini nggak zikir, tidak. Hadir ke majelis ilmu itu zikir. Membaca Al-Quran zikir, sholat zikir, gitu ya. Membaca buku di rumah zikir. Nah, kalau kita membaca buku agama, membaca Al-Quran, tentu hati kita ini jadi baik dia. Kenapa? Langsung jadi tenang. I'tikaf di masjid. Coba kalau di masjid, nggak ada pikiran kita yang nggak baik itu. Walaupun duduk doang, nggak ada pikiran kotor gitu loh. Karena inilah tadi hati kita terjaga, karena kita berzikir kepada Allah Subhanahu. Jadi inna likulli syai'in syaqalatan wa syaqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat untuk membersihkannya. Alat untuk membersihkan hati adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah tempat ini sudah berapa tahun menjadi tempat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu mengingat Allah. Makanya saya ingatkan kepada ibu-ibu, siapapun yang teman di luar pun, di sini kita bukan soal bisa tidak bisa, Bu. Bukan soal pintar tidak pintar. Saya nggak bisa. Nggak penting. Saya kayak ibu yang di ujung. Kalau soal dipikir bisa, suara saja sakit, ya kan? Tapi bukan soal itu, Bu. Nanti itulah yang akan menjadi modal kita di yaumil akhir, di alam kubur, memberikan syafaat. Itu yang penting. Jadi hadir ke majelis ilmu ini bukan karena saya ingin bisa itu bagus, tapi lebih tinggi lagi bahwa kita ini berzikir kepada Allah, ini modal kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kata Nabi, bacalah Al-Quran, nanti pahala bacaan Al-Quran itu akan memberikan pertolongan kepadamu di yaumil akhir. Jadi nanti kalau sudah meninggal dunia, ada modal kita. Apa modalnya? Baca kita tiap minggu ke majlis. Kita tiap berapa minggu? Dua minggu? Ya? Seminggu. Coba itu seminggu 2 kali berzikir kepada Allah. Tadi saja kita ulang bacaan itu berapa kali ulangan? Banyak ulangan. 1 huruf 10.
Hitung aja tadi, mungkin udah jutaan huruf yang kita baca karena berulang-ulang. Lam yakunil ladzi 3 kali. Dari wadduha sampai lam lagi berapa huruf? Coba hitung, mungkin jutaan. Kali 10, betapa pahala besar yang kita dapatkan. Itulah modal kita. Nanti kalau sudah meninggal dunia, baca yasinnya waktu meninggal dunia. Yang meninggal gak pernah baca Quran, ya gak bisa nolong lah dia. Bagaimana cara nolongnya? Ya, nolongnya itu hanya ibarat kata mencoba menolong gitu loh. Nggak yakin juga kita tertolong, ya kan? Sedangkan waktu meninggal dunia, waktu masih hidup, dia tidak pernah membaca Al-Quran. Kalau begini kan kita walaupun tidak bisa, yang penting kita bersama-sama gembira, tidak capek, tidak tidak begitu suntuk lah ya. Hafalnya juga tidak berat-berat banget sih, yang penting begitulah, nggak terlalu menghafal kayak orang santri lah gitu kan. Alhamdulillah seperti tadi aja ya. Demikian yang dapat saya sampaikan pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, curahkanlah rahmat kepada kami dengan Al-Qur'an, dan jadikanlah Al-Qur'an sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami terhadap apa yang telah kami lupakan dari Al-Quran. Ingatkanlah kami terhadap apa yang telah kami lupakan dari Al-Quran. Ajarilah kami apa-apa yang belum kami ketahui dari Al-Quran. Anugerahkanlah kami kemampuan untuk senantiasa membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai hujah bagi kami yang dapat menyelamatkan kami, wahai Tuhan seru sekalian alam. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran pahalanya menjadi penolong kami di yaumil akhir nanti. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang kami baca menjadi syafaat, sebagai syafaat yang akan menolong kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, perbaikilah agama kami yang akan menjadi penjaga urusan kami. Perbaikilah dunia kami, tempat kami mencari penghidupan. Baguskanlah kehidupan akhirat kami, tempat kami kembali. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah hidup kami sebagai tempat untuk melaksanakan segala kebaikan, dan jadikanlah mati kami sebagai pemutus segala keburukan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami yang berada di rumah ini, dimanapun berada di rumah kami masing-masing, anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang taat kepada Engkau sampai akhir hayatnya, anak-anak yang beriman kepada Engkau sampai akhir hayatnya, anak-anak yang sukses di dalam karir dan pekerjaannya, sukses di dalam pendidikannya, taat kepada kedua orang tuanya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila ada di antara kami yang sakit ringan, apalagi sakit berat, tetangga kami, kerabat kami, keluarga kami yang sakit, sembuhkan sakitnya ya Allah. Sakit yang tidak akan datang lagi, sakit ringan apalagi sakit berat. Sehatkanlah badan kami, jauhkan kami dari bala bencana. Allahumma rfa' annal ghala wal waba fi syakli fayusi corona wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasah wa an sa'iri biladil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tidak tahu kapan ajal kami sampai. Ya Allah, apabila sampai ajal kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman,
mati dengan iman ya Allah. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bil khair, wa khtim lana bis sa'adah, wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, sebagaimana kami berkumpul di majlis yang mulia ini, nanti kami mohon kepada Engkau ya Allah, dengan berkah Al-Quran yang kami baca, kami mohon kepada Engkau, kumpulkan kami di surga-Mu ya Allah. Amin. Kumpulkan kami seperti ini di surga-Mu. Amin. Kumpulkan kami seperti ini di surga-Mu ya Allah. Jauhkan kami dan seluruh keluarga kami dari api neraka-Mu ya Allah. Kami mohon kepada Engkau dengan berkah majlis yang mulia ini dan Al-Quran yang selalu kami baca ini ya Allah, kami semuanya, seluruh kerabat keluarga kami menjadi ahli surga semuanya ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah segala hajat kami, hajat dunia maupun hajat akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wa hamdika